Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy 1st November ya, ini udah masuk bulan November teman-teman sekalian dan sudah ada pergerakan yang luar biasa cukup menarik ya. At least Bitcoin udah main di bawah $70.000 dan posisi kalau saya pribadi sih udah close ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini udah on sesuai plan banget. Masih bisa dapat gain 11% karena 10,99% ya technically 11% lah ya pada bulan Oktober so far. Cukup bagus ya, cukup bagus. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak yang profit ya, amin teman-teman sekalian, karena udah ngelihat progres yang luar biasa menarik. Kemarin juga saya sudah update, udah kasih evaluasinya secara langsung, idenya kayak gimana. Kalau hari ini hitungannya udah update aja nih progres pergerakan setelah closing ya. Jadi guys, kita update dulu ya. Tadi malam itu udah keluar data PCE yang saya terakhir sampaikan kepada teman-teman. Jadi core PCE price index masalahnya angkanya di atas forecast ya, dari harusnya 2,6% jadi 2,7%. Walaupun sama dengan previousnya, tapi setidaknya tetap di atas ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari PCE price index-nya, ini yang bukan core ya, artinya termasuk food and energy. Angkanya tuh turunnya bagus kok, 2,3% ke 2,1%. Tapi sangat disayangkan, tadi malam kayaknya banyak laporan earning ya, report untuk beberapa entity atau saham-saham, kita bilangnya apa ya, emiten ya, yang ada di S&P 500 dan juga Nasdaq, dan so far ngasih pergerakan yang relatif negatif tuh untuk S&P 500 dan juga Nasdaq ya. Jadi kalau kita lihat Nasdaq terutama, tadi malam closingnya parah banget teman-teman sekalian ya. Sesi New York terakhir dia drop by 2%. Jadi ini juga harusnya menjadi trigger dari market, terutama Bitcoin ya, sampai mengalami yang namanya koreksi. Udah, ya ribet teman-teman ya. Dan S&P 500-nya sendiri di sini dropnya sekitar 1,8%. Well, actually overall mereka masih bullish. Tapi biar gimana pun kita ngelihat ada rejection, ada sign of correction, ya harus kita juga aware ya dengan kondisi tersebut. Karena memang ini udah deket banget dengan rilis data penting yang kita udah bahas dari video-video sebelumnya. Berbicara soal unemployment rate, non-farm payroll ya, atau labor market ya untuk di US, kita bilang istilahnya kayak gitu. Dan berarti nanti malam ya diantisipasi. Per hari ini sih kita hitungannya udah new moon ya. Saya sempat dikasih tahu ya lewat YouTube video sebelumnya. Ada orang kasih tahu katanya new moon tuh bukan bulan purnama. My bad ya. Saya memang biasanya dari dulu sih, dari kecil ya, orang tua saya dari kecil ya, pokoknya bulan bulat sama dengan bulan purnama, intinya itu. Jadi mau tanggal 1 atau tanggal 15 intinya bulan purnama, itu dulu saya taunya dari orang tua saya. Jadi maafkanlah ya kalau saya sedikit tidak paham soal hal itu. Tapi pada intinya ya, new moon, bulan baru ya, ini bulan baru teman-teman, terang benderang nanti malam. Dan harusnya kalau secara jam itu ada pada jam 19.49 kalau saya nggak salah ya, 19.47 deh ya, beda-beda tipis. Dan ini jamnya tuh sebenarnya nyerempet banget loh, 19.30 non-farm payroll, 19.47 ya, ceritanya kayak bulannya bulat gitu kan ya. Makanya di sini bisa jadi trigger nggak sih untuk market mengambil apa ya, mungkin mengambil transaksi atau mengambil keputusan yang sangat impulsif. Mungkin aja ya, karena memang sebenarnya di luar daripada bulannya sendiri, data-datanya juga bisa banget untuk bikin market impulsif pergerakannya. Dan yang harus kita antisipasi adalah non-farm payroll-nya teman-teman ya. Kalau misalkan non-farm payroll bener-bener di bawah daripada previousnya aja, kita nggak ngomongin di bawah forecast. Forecastnya kan 108.000 nih, tapi angka pastinya berapa itu biasanya kan cenderung berbeda. Namun demikian guys, di bawah 254.000 itu artinya buruk buat market. Oke, setelah tadi malam S&P 500 dan Nasdaq dihantam, kalau datanya ikut negatif lagi, ini juga akan ikut memberikan selling pressure terhadap market. So you gotta be careful on that one ya, especially kalau misalkan kalian lagi trading aktif. Kalau saya sih biasa bilang sama teman-teman di SAG juga, ini kan candle monthly baru buka, jadi dia pasti ada pergerakan yang relatif impulsif dan agresif ya, naik turunnya.
Nah, ini sebenarnya sebaiknya sih kalau saya boleh memberikan saran ya, friendly advice ya, bukan saran finansial, tapi advice yang lebih ke arah temen ya. Anggaplah kita ngobrol sesama komunitas, sharing aja pandangan. Kalau di awal bulan, ada baiknya menghindari terlalu banyak transaksi terlebih dahulu. Biasanya di minggu-minggu awal, karena market mengantisipasi NFP juga, kemudian juga kita tahu di sini situasinya lebih parah lagi ya teman-teman ya. Sebenarnya jauh lebih hot lagi minggu ini sih, karena ada FOMC, juga ada NFP, dan juga ada US election. Mungkin nggak minggu ini, tapi at least di awal bulan November. Kita bisa bilang seperti itulah bahasa yang tepat. Harusnya minggu pertama ya, tapi masalahnya minggu pertama tuh berakhir dengan tanggal 1 November dan 3 November di hari Minggu. Jadi terhitungnya udah 1 minggu pertama gitu. Padahal harusnya aktivitasnya dan ya bisa dibilang relatif lebih lebih banyak aktivitas ya di tanggal 5 ke atas itu ya, setelah US election, dan akan ada FOMC meeting, bukan FOMC meeting ya, tapi akan ada Fed interest rate decision. Jadi memang ini awal bulan November sibuk banget. Nah guys, in the end Bitcoin per sekarang udah mengalami koreksi. Penutupan bulan Oktober, saya cukup happy dengan resultnya. November kita belum review sama sekali ya, saya juga belum ada ekspektasi apa-apa untuk bulan November karena kita udah deket banget sebenarnya dengan all time high-nya. But as we know already guys ya, beberapa bulan terakhir kita selalu memulai minggu pertama itu dengan koreksi. Bukan beberapa bulan terakhir lagi ya, tapi memang secara konsisten nih sejak bulan Mei sebetulnya ya. Begitu masuk Mei sih sebenarnya dia malah cenderung naik, tapi begitu kita lihat di bulan Juni, Juli, Agustus, kemudian September, bahkan Oktober ya, semua mulai dengan kondisi dia mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat secara price action sederhana, ini sebenarnya nerusin analisa saya yang kemarin teman-teman. Kalau kalian masih lihat video yang terakhir, saya udah bilang sama kalian juga kalau terdapat fair value gap nih on the daily perspective. Kemudian kalau kalian nambahin ya kayak indikator-indikator, kita juga ada bahas di video sebelumnya sama ya teman-teman, dimana ada RSI, kemudian ada MACD, kemudian ada stochastic ya, all of this showing a sign for correction ya. Mungkin RSI-nya terutama karena dia sempat di area extremely overbought. Dan satu lagi yang saya tambahkan teman-teman yaitu new moon ya. Di sini kalau kita lihat new moon udah keluar bulannya, so very likely we can start first week of November dengan koreksi terlebih dahulu, and perhaps kita bisa dibawa retest sampai ke area exponential moving average 21, yaitu bisa menjadi satu area yang kalian boleh antisipasi. Plus teman-teman, kemarin saya lupa ya, Bitcoin Fear and Greed Index per kemarin banget itu udah extreme greed. Hari ini sih masih greed teman-teman ya, 75 indeksnya, which means kita harus dibawa netral dulu. Intinya itu aja ya. So far, saya cukup percaya dengan Fear and Greed Index punya sign ya of correction ataupun sign of bottoming ya. Biasanya kalau kita udah masuk fear, itu momen yang tepat tuh kalau memang mau belanja. Which means teman-teman sekalian, kalau memang ada planning lagi untuk masuk kembali ke Bitcoin, let's say kalian udah take profit nih ya. Kalau saya personally misalkan sudah take profit dan saya berencana nih, gue pengen masuk lagi di Bitcoin ya. Kira-kira di range harga berapa ya kan? Antara kamu nunggu dia testing ke EMA 21 itu pertama, atau yang kedua dia testing ke area imbalance ini, which means sudah dalam on proses ya. Kita tinggal lihat aja nanti dia ke harga berapa nih, 68.900 kah atau 68.300 kah. Atau teman-teman, best indicator so far adalah when Fear and Greed Index minimal balik ke fear deh. Kita nggak bilang extreme fear, minimal dia balik ke fear atau mungkin netral dekat fear, itu udah relatif bagus ya. So far kalau teman-teman lakuin kayak gitu, profit loh ya. Jadi begitu extreme greed, oke, gue TP ya. Begitu fear atau neutral mendekati fear, oke, start DCA masuk. Kira-kira begitu. Oke, so the idea is kita bisa lihat Bitcoin mengalami retracement terlebih dahulu, dan ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Ditambah closing dari daily membentuk Three River Evening Star Pattern ya. Yang sangat saya sayangkan, kita udah tandain kan tanggalnya teman-teman ya. Masalahnya adalah
ya sayang banget aja kemarin dia turunnya lumayan gitu kan. Padahal kalau misalnya kemarin kita ngisi naik lagi sekali lagi, hari ini dia turun nggak masalah ya, itu happy banget saya. Tapi ya overall pergerakan gain yang terjadi selama sebulan terakhir udah bagus banget. Jadi saya udah cukup happy dengan result yang saya dapatkan sementara waktu ini. Dan kita akan coba untuk mencari opportunity baru pada pergerakan November dan Desember, terutama menjelang US election ini. Ya, ini bakal hot banget. And if you guys interested ya, mungkin kita bisa jalanin live streaming on the weekend, Sabtu Minggu ini ya, untuk kita bahas lebih lengkap lagi seputar hal itu. Dan sekali lagi mengantisipasi dengan time window yang sangat tipis jaraknya. Oke? So, guys, here's the thing ya, kalau misalkan dari perspektif time frame daily yang saya akan coba highlight kepada teman-teman. Oke, I'm gonna use this chart ya, yaitu Coinbase punya chart. Pertama guys ya, first of all kita belum berhasil men-take out high point yang terakhir atau all time high-nya. Tapi walaupun kita mengalami rejection, Anda bisa lihat ya, so far Bitcoin secara konsisten mampu menciptakan higher high dan higher low. Jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan secara sederhana, saat ini seandainya dia memang harus mengalami pullback, artinya ini adalah proses yang harus dilalui oleh Bitcoin untuk mencari area potensi higher low-nya. Dan kalau misalkan secara sederhana, orang bisa aja gambarkan dengan istilah support becomes resistance, yang artinya level $69.500 harusnya menjadi level support yang bisa nahan laju pelemahan pada Bitcoin ya. Ditambah kalau kita masukin confluence-nya, yaitu si fair value gap ya, pas banget di situ juga. Dan ditambah kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement ya, saat ini sih kita nggak dekat dengan golden ratio-nya, but guess what, it is exactly ya close enough to 50% retracement, dan itu confluence juga dengan previous support resistance. Jadi harapannya dia bisa ketahan di situ. Itu udah cukup banget teman-teman sekalian ya. Dan nambahin lagi exponential moving average 21. That's it. Oke. So on the hourly-nya yang kita dapatkan, saya sih menganggap ya kalau kita sudah mengalami inducement atau retracement. Makanya terakhir saya inform ke teman-teman di SAG juga ya, untuk time frame jangka pendek kali ya, kita bisa mengantisipasi one more drop dengan kondisi dia retrace atau retest dulu terhadap previous support resistance-nya. Atau kamu bisa ngambil kesimpulan juga di area yang tadi saya tandain, yaitu area fair value gap-nya. Ya, lebih kurangnya idenya kayak begitu ya, ditambah 1 November kan kita udah bahas teman-teman, dan sekarang sudah berjalan ya. Ini yang hotnya adalah 19.00 alias pada saat NFP. Itu bakal jadi candle yang sangat impulsif dan kita udah tandain di situ dengan garis merah. Nanti malam tinggal kita lihat aja kira-kira prosesnya kayak gimana. Jadi lebih kurangnya di antara dua area inilah teman-teman ya. Ini saya geser dikit tuh, 19 sampai 20 ya, tuh di tengah-tengah itu. Oke. Ya, and so far itu tambahan lagi adalah support resistance on the 4 hour time frame ya, agak beda dari yang tadi daily. Kalau daily itu di 69.500, kalau di 4 hour saya merasa $69.000 lah adalah area yang menjadi potensial support resistance-nya. Dan sekarang kita udah lagi ongoing pullback, dan tadi yang saya sudah tandain ke teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, ini yang saya tandain guys ya, 50%, 62%, dan 79% retracement. Area ini bakal jadi area yang sangat penting untuk Bitcoin pertahankan, guna memastikan kita tetap dalam keadaan momentum yang relatif positif. Itu dulu untuk saat ini guys ya. Dan mungkin pada saat saya sia-sia ya, saya lihat bisa ada volatilitas, cari swing high, cari swing low dulu. Bukan swing high, swing low sih, tapi cari highest point dan cari lowest point-nya dulu ya, begitu dia memasuki pembukaan candle pada bulan November ya. Kira-kira begitu, oke? Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, nggak banyak yang kita bisa discuss. Intinya kita mengantisipasi potensi koreksinya, dan per sekarang ini udah terjadi lebih dulu ya, di luar dari, sebenarnya nggak di luar dugaan lah ya. Pas 1 November kok teman-teman kita mulai koreksinya ya. Ya saya bisa bilang kalau ini adalah proses yang wajar untuk kita melihat Bitcoin kembali mengalami penguatan nantinya. Oke, for now that's gonna be the update. Ya, thank you very much guys for paying attention. Please be safe on your trade. Baru tanggal 1 November kan, chill dulu sedikit. Beritanya juga lagi hot. Ada baiknya
ya persiapan untuk market yang lebih steady. Itu aja ya. God bless to everyone and have a nice Friday guys. Thanks at this Friday and happy weekend. Cheers, bye bye guys.